Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pemirsa dimanapun berada, hari ini kita masih bersama di suasana hari kedua Musabaqah Tilawatil Quran Kota Medan yang ke-56. Kegiatan musabaqah ini diselenggarakan di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara. Dari stan pengurus daerah Al-Jamiyatul Wasliyah Kota Medan, kami siarkan kegiatan bincang-bincang sore jelang maghrib seputar kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-50 Kota Medan. Telah hadir bersama kami di sini ada Ustadz Haji Lagut Sultan Pulungan. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, perlu kita sampaikan bahwa beliau adalah tidak hanya pelaku dalam Musabaqah Tilawatil Quran karena pernah mengikuti dan menjuarai beberapa event MTQ, tapi hari ini beliau masih tetap konsen untuk melakukan pembinaan terhadap kader-kader Qori dan Qori'ah, Hafiz dan Hafizah di bawah lembaga asuhan beliau yang bernama Bab Qosiqah. Nanti kita bincang-bincang dengan beliau seputar Musabaqah Tilawatil Quran yang baru memasuki hari kedua dan masih ada sekitar 4 hari lagi ke depan. Bagaimana beliau melihat MTQ kali ini yang diselenggarakan di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara. Ustadz, bagaimana Ustadz melihat Musabaqah Tilawatil Quran 56 Kota Medan kali ini yang diselenggarakan oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak Wali Haji Bobi Apip Nasution dan Wakil Pak Aulia Rahman. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kalau ditinjau dari tahun ke tahun MTQ Kota Medan, apalagi dulu tahun 1983 pertama kali MTQ digelar di luar RRI, dan kebetulan saat itu saya juara 1 dewasa sampai 6 kali juara 1 pada MTQ Medan. Alhamdulillah ini merupakan yang ke-56 dan dilaksanakan di luar gedung. Kalau sebelumnya mungkin 2 tahun lebih kita terkurung atau terbelenggu dalam posisi pandemi COVID, maka keadaannya berbeda dengan hari ini. Hari ini sudah bisa kita nikmati dengan masyarakat luas sehingga gaungnya lebih baik. Kalau meneliti bagaimana kondisi pelaksanaannya, saya pikir tiap tahun semakin membaik. Apalagi kita melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaan bazar, pameran, sehingga nanti pada masyarakat umum sudah dapat kembali mengikuti dan menikmati permasalahan ataupun keadaan yang ada di MTQ ini, bukan hanya mendengarkan penampilan, tetapi menikmati suguhan-suguhan dari para peserta bazar. Artinya Ustaz melihat ada peningkatan dari masa ke masa pelaksanaan MTQ di Kota Medan. Alhamdulillah, karena MTQ Kota Medan ini selain sudah dikemas oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, juga didukung banyak oleh masyarakat, terutama ormas-ormas seperti Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, FKUB dan sebagainya. Akhirnya dengan melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, maka gaungnya pasti lebih luas. Bagaimana Ustaz melihat keberadaan LPTQ di Kota Medan terhadap pelaksanaan pembinaan Qori dari Hafiz Hafizah yang ada di Kota Medan? Kalau kita lihat keberadaan LPTQ di Kota Medan, ya kita secara visual ya, LPTQ Kota Medan belum maksimal mengadopsi lembaga-lembaga pembinaan. Karena di Medan ini mungkin kita tahu ratusan rumah Quran atau rumah tahfiz yang ada di sini, tapi mudah-mudahan ke depan sudah kita ingatkan LPTQ supaya semua dapat diadopsi. Akhirnya nanti pada saatnya LPTQ nggak perlu lagi membina,
nggak usah membina lagi lebih tinggi, tinggal mengambil hasil yang dibina oleh lembaga-lembaga Al-Quran. Baik Ustaz, artinya Ustaz menginginkan bahwa LPTQ ini harus lebih giat lagi, lebih memprioritaskan pada kerja-kerjanya agar ke depan pelaksanaan LPTQ bisa lebih maksimal. Ya, saya pikir demikian karena kalau LPTQ tetap terikat dengan pemerintah atau dalam hal ini LPTQ, maka ruang geraknya kurang luas. Tapi kalau kita serahkan kepada lembaga-lembaga pembinaan, terutama ormas-ormas Islam yang besar di Medan ini banyak beberapa ormas, jadi nanti pembinaannya akan lebih terarah. Jadi kalau sekarang ini LPTQ Kota Medan sekarang kita lihat hanya dapat membina hasil-hasil LPTQ, sementara pembinaan di masyarakat, di kecamatan-kecamatan sebetulnya masih kurang diperhatikan oleh LPTQ. Jadi harapan kami saat ini sudah saatnya lah LPTQ lebih memperhatikan para lembaga-lembaga pembinaan di kecamatan agar nanti ke depannya kader-kader yang akan lahir lebih terkoordinir, lebih baik dan lebih berkualitas. Apakah kemudian kalau LPTQ ini lebih memaksimalkan kerja-kerjanya sampai ke tingkat kecamatan, ada tidak kira-kira pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga pembinaan Quran yang dibina secara pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat? Seperti misalkan ini membina di bawah lembaga Positif misalnya, kemudian ada yang lain-lain seperti itu dari kota. Ada tidak dampaknya yang kemudian akan dialami oleh lembaga-lembaga ini ketika LPTQ itu melakukan hal-hal pembinaan sampai ke tingkat kecamatan dan seterusnya? Saya pikir begini, untuk memposisikan LPTQ sudah menunjukkan itikat baik untuk bermitra dengan mengirimkan satu orang tenaga pengajar ke Bangkosikan. Tapi saya melihat, saya yakin bahwa belum seluruh lembaga-lembaga yang ada ini teradopsi. Sehingga dampaknya nanti kalau ini dibiarkan, mereka merasa tidak memiliki terhadap LPTQ. Apalagi pembinaan di lorong-lorong itu bukan LPTQ, masyarakat baik yang bersifat perorangan atau lembaga. Sehingga nanti kita harapkan adanya arah yang sama, pembinaan itu kemana arahnya, dan buahnya itu baru boleh kita klaim bahwa itu juga binaan LPTQ. Jadi kontemporer ini seperti apa? Karena dulu yang ada itu kan adalah penulisan mushaf, dekorasi, gitu ya, naskah, gitu. Yang semuanya pakemnya tak boleh keluar dari kaidah-kaidah penulisan Arabnya, khotnya. Nah, ini ada kontemporer gitu. Ustaz bisa jelaskan sedikit soal kontemporer ini, kaligrafi kontemporer? Terima kasih kepada ayahanda kami, Ketua PD Al-Wasliyah Kota Medan, berkaitan dengan yang dipertanyakan tadi tentang hal kaligrafi kontemporer. Sedikit saya mengulas dulu tentang sejarahnya. Kenapa kaligrafi kontemporer ini bisa hadir dan ikut menjadi kompetisi atau salah satu golongan dalam musabaqah tilawatul Quran di seni kaligrafi Al-Quran. Dulu ada pelopor kita, atau perintis kita yang kita kenal dengan Dr. Didin Sirojudin Air. Ya, beliau pendiri Pondok Pesantren Lemka Sukabumi. Pernah berkunjung ke salah satu pelukis di Jawa Barat, yaitu Adi Firus. Beliau berkolaborasi dengan seni lukis dan kaligrafi. Akhirnya para seniman-seniman, para pelukis yang ada di Jawa Barat ingin bersama dan bergabung, berkontribusi, ingin bermusabaqah, bergelut di bidang kaligrafi. Namun mereka hanya menguasai seni lukisnya. Mereka bertanya bagaimana kami bisa ikut serta dalam mensyiarkan kaligrafi ini tapi sesuai bidang kami. Akhirnya diambillah satu kesimpulan, yaitu kaligrafi kontemporer. Dalam artian para pelukis ini hanya bisa mengekspresikan bentuk lukisan, namun belum menguasai dari sisi kaidah Arab Al-Quran
Al-Quran itu sendiri, akhirnya dibuatlah kolaborasi antara kaligrafi dan seni lukis yang dinamakan dengan kaligrafi kontemporer. Dalam artian kaligrafi kontemporer itu sendiri mengolah atau melukiskan ayat-ayat Al-Quran tersebut sesuai dengan makna dan tema ayat tersebut. Misalnya ketika ayat itu menceritakan tentang air, wa anzalna minas sama'i ma'an misalnya, maka para pelukis menggambarkan bagaimana dia mengekspresikan huruf Al-Quran itu seperti tetesan air kah, atau air yang mengalir dan lain sebagainya. Nah, itulah dia salah satu jenis kontemporer tersebut. Ada beberapa jenis sebenarnya, ada simbolik, ada figural dan lain sebagainya. Namun secara singkat, itulah untuk menampung aspirasi para pelukis supaya bisa sama-sama berdakwah dan bersyiar dalam dunia MTQ ini, khususnya di bidang kaligrafi. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 kaligrafi kontemporer ini sudah dieksibisikan ketika pendidikan nasional di Batam atau Kepri, dan menjadi cabang yang diperhitungkan di setiap event MTQ-nya. Jadi jelas kaligrafi kontemporer itu bukanlah penulisan ayat-ayat yang nyeleneh, tapi mengekspresikan makna-makna Al-Quran itu dalam bentuk imajinasi lukisan sesuai dengan tema dan judul ayat yang dilukiskan. Terkait dengan pelaksanaan ini, saya ingin kembali ke Pak Rahman. Bagaimana Pak Rahman? Satu sisi Pak Rahman ini kan sebagai pelaku, kemudian juga pembina para top ini tadi, dan hari ini menjadi juri. Bagaimana Ustadz melihat pelaksanaan MTQ ke-56 kali ini dari masa-masa sebelumnya? Pelaksanaan MTQ kali ini alhamdulillah kita ini sama dengan sudah bangun dari tidur. Sempat terkekang dalam COVID-19 lebih kurang 2 tahun. Jadi pada tahun ini ternyata saya secara pribadi melihat betapa meriahnya kegiatan syiar Islam ini yang merupakan syiar Al-Quran, musabaqah tilawatul Quran yang telah dilaksanakan oleh Pemko Medan yang digagas oleh wali kotanya yaitu Bapak Bobi Nasution. Dan ini sepertinya baru kali pertama USU juga menjadi bagian dalam pelaksanaan musabaqah seperti itu. Sudah pernah yang kedua kali ya. 10 kalau nggak salah 93. Kita 2003 USU juga terlibat dan itu posisinya di gedung yang rumah sakit sekarang. Oh, di depan ya. Depan. Jadi kali kedua USU terlibat langsung ya. Dan alhamdulillah kali ini cukup meriah. Kalau saya melihat ini sudah eventnya event tingkat provinsi. Satu hal yang sangat menarik bagi saya pribadi adalah semenjak saya mengikuti tahun 1992 ikut peserta ya, peserta MTQ ya. Peserta bahkan sampai ikut Dewan Hakim begitu Selagut ya. Baru tahun ini saya melihat ada stand ormas, terkhusus stand Al-Wasliyah. Saya sangat terkejut dan alhamdulillah ini berkat kegiatan dan keaktifan kita dalam berorganisasi aktif di masyarakat, dan mudah-mudahan ormas menunjukkan kepeduliannya juga dengan syiar-syiar Islam dalam permusabaqahan, bukan hanya di bidang ini, mungkin dalam kegiatan-kegiatan expo, event-event yang lain juga harus eksis dan aktif. Terima kasih juga kami kepada Ketua PD Al-Wasliyah Kota Medan yang alhamdulillah telah berhasil kali ini ikut dalam bagian pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran, dan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya kira waktu terus berjalan ini, Ustaz. Di akhir saya minta dulu Ustaz Rahman dulu closing statementnya terhadap pelaksanaan MTQ ini. Silakan, mungkin ada 1-2 kalimat. Apa harapan kedepannya terhadap MTQ Kota Medan, Insya Allah ke-57 yang tahun depan? Apa kira-kira harapannya? Baiklah, harapan saya hanya sedikit, yaitu marilah sama-sama kita peduli, bahkan bersemangat untuk mensyiarkan Al-Quran. Saya pikir sudah saatnya LPTQ Medan atau Sumatera Utara
mengadopsi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ormas maupun organisasi banyak sekali. Intinya menjelang Ramadan ini ada beberapa MTQ event yang dibuat. Saya pikir itu modal dasarnya untuk mencari potensi bibit-bibit yang akan dilatih. Nah, itu saya sarankan kepada LPTQ, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja supaya kedepannya tujuan dan niat Medan menjadi kota metropolitan yang sebenarnya terwujud. Baik, terima kasih Ustadz Haji Lagun Ustadz Kurungan, terima kasih Ustadz Abdurrahman. Pemirsa, demikian bincang-bincang sore jelang maghrib dari arena Musabaqah Tilawatil Quran ke-56 Kota Medan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Medan, terkhusus buat Bapak Wali Kota Haji Muhammad Bobi Afif Nasution dan Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Haji Murianto Amin atas partisipasi, peran serta dan semangat dalam membumikan Al-Quran di Kota Medan. Semoga Kota Medan benar menjadi kota yang berkah sesuai dengan tagline yang selalu kita dengar dan kita ucapkan, kolaborasi Medan berkah. Sampai jumpa kembali besok sore di tempat yang sama, akan hadir narasumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.